Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idal fitra ba'da siyam Ramadan wa 'idal adha ba'da yaum Arafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, semenjak matahari terbenam di akhir Ramadan, hanya kumandang takbir, tahmid, tahlil yang menggema di mana-mana demi memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang lebih besar selain Allah Subhanahu wa taala. Suatu ungkapan lahir dari lubuk hati paling dalam yang mengakui bahwa hanya karena Allah kita hidup dan ada. Untuk Allah kita bekerja dan beramal, dan kepada Allah semua akan kembali. Dengan takbir, tahmid dan tahlil yang kita kumandangkan menunjukkan keinsafan kita, betapa kecilnya kita di hadapan Allah yang Maha Agung, sekaligus meniadakan segala sifat keangkuhan dan kecongkakan di dalam diri kita. Kita sadar bahwa apapun kebesaran yang kita sandang, kita sangat kecil di hadapan Allah. Betapapun perkasanya kita lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat. Betapapun hebatnya kekuasaan dan pengaruh kita tidak berdaya dalam genggaman Allah yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Idul Fitri adalah hari raya fitrah, hari raya kemanusiaan, hari raya kesucian, hari raya kembalinya kita kepada kesucian kita. Karena itu sudah sewajarnya kita merenungi makna hari raya ini, agar kita mengetahui hikmah dan maknanya di balik semua ini. Fitrah adalah sebutan untuk rancangan Allah mengenai kita manusia, bahwa kita manusia diciptakan Allah dengan rancangan sebagai makhluk suci yang sangat sakral. Allah sendiri berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30, Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakin atharan nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lunas kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ayat ini menjelaskan kesucian asal manusia sebelum ia tercemar oleh noda dosa.
Dari ayat tersebut kita memahami bahwa potensi primer manusia adalah fitrah, yaitu suatu kecenderungan alami manusia untuk memihak kepada kebenaran. Manusia merasa tentram apabila mendapatkan kebenaran itu. Sebaliknya, semakin jauh dari kebenaran, maka hati manusia akan dipenuhi dengan perasaan gundah dan gelisah. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa kebajikan ialah sesuatu yang membuat hati dan jiwa tenang, sedangkan dosa adalah sesuatu yang terasa tak karuan dalam hati dan menyesakkan dada. Hadis riwayat Ahmad. Seperti halnya imunitas bagi tubuh kita, fitrah sesungguhnya adalah sistem pertahanan untuk memelihara rohani manusia agar selalu berada dalam koridor ilahi. Ketika ia mendeteksi adanya sesuatu yang menyalahi aturan ilahi, ia pun bereaksi melawan. Maka perbuatan dosa menyebabkan hati tidak tenang dan menyesakkan dada. Begitulah cara kerja fitrah manusia yang didesain sejalan dengan petunjuk Allah yang tidak mungkin berubah dan tidak akan menyalahi sistem yang ditetapkan untuknya. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Begitu sempurnanya mahakarya Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan manusia dengan potensi fitrahnya yang lurus, hingga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan manusia itu sebagai ahsani taqwim, yaitu makhluk yang diciptakan dalam metode terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tidak hanya fisik atau jasmani, tetapi juga nafsani atau fisik dan rohani kita. Lalu Allah Subhanahu wa taala segera memperingatkan bahwa di balik kesempurnaan penciptaan itu, manusia sangat berpeluang untuk jatuh, terjerembab di tempat yang nista, asfala safilin. Sebagaimana ayat tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia itu di tempat yang serendah-rendahnya. Penggambaran Al-Quran ini seakan mengingatkan kita kembali kepada kisah Nabiullah Adam alaihissalam, nenek moyang umat manusia. Bagaimana beliau dipersilahkan hidup di surga bersama istri dan menikmati apa yang berada di surga itu dengan bebas. Tetapi beliau untuk tidak mendekati pohon yang dilarang oleh Allah. Namun Nabiullah Adam melanggar ketentuan Allah dengan mendekati pohon, bahkan memetik buahnya yang terlarang. Nabiullah Adam akhirnya jatuh dan diusir dari surga secara tidak terhormat. Ini adalah simbolisasi dari keadaan kita sebagai manusia, karena kita ini adalah anak cucu Nabiullah Adam alaihissalam. Kita semua punya potensi untuk jatuh tidak terhormat. Kalau kita tidak tahu batas, tidak bisa menahan diri, maka derajat kemuliaan yang kita sandang hari ini, bila kita tidak menjaga dengan hati-hati dan kita tidak mawas diri, dapat membawa petaka kelak di kemudian hari. Manusia itu memiliki potensi primer yang sangat fitrah, dan manusia itu memiliki potensi sekundernya adalah sangat lemah, atau dalam bahasa Al-Quran adalah manusia itu sangat dhaif.
Wa khuliqal insana dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan kodrat yang lemah. Surat An-Nisa ayat 28. Di antara kelemahan manusia yang penting untuk kita ingat antara lain adalah miotik, berpandangan pendek, atau disebut dalam Al-Quran adalah ajilah. Dalam Al-Quran banyak peringatan mengenai hal tersebut. Yang paling keras sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 20. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Sekali-kali tidak. Bahkan kamu manusia lebih menginginkan sesuatu yang bersifat segera. Karena berpandangan pendek atau manusia itu adalah ajilah, manusia lebih mudah tergoda pada keuntungan yang bersifat segera atau sesaat dan tidak melihat akibat perbuatannya itu dalam jangka panjang. Dalam kehidupan sehari-hari banyak contoh konkret betapa manusia itu lebih mudah tergoda pada kesenangan sesaat. Ada banyak yang mengurangi timbangan dalam keuntungan dagang. Ada yang menyalahgunakan jabatan demi menumpuk harta. Ada yang merekayasa cerita atau hoax untuk menyingkirkan saingan. Bahkan ada yang menjual diri dan kehormatan demi iming-iming jabatan. Semua trik manipulasi dan tipuan dilakukan untuk keuntungan yang bersifat segera, walau buruk akibatnya dalam jangka panjang. Begitulah hakikatnya dosa. Sesuatu yang dalam jangka pendek membawa kesenangan, tapi dalam jangka panjang membawa kehancuran. Jadi, kelemahan manusia adalah berpikiran pendek, lalu karena itu ia mudah tergoda. Faktor inilah yang menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Kita lahir dalam fitrah, berarti kita hidup dalam kesucian. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang suci. Ini bisa dilihat bagaimana Islam mengajarkan bahwa jika anak meninggal sebelum akil balik, maka ia masuk surga karena masih dalam kesucian. Akan tetapi karena kita itu mudah tergoda, sehingga sedikit demi sedikit diri kita menumpuk debu-debu dosa dan membuat hati kita menjadi gelap. Semakin sering melakukan dosa, semakin gelaplah hati kita. Dan pada titik tertentu, dosa itu dianggap sebagai hal biasa saja. Bahkan dosa dapat dianggapnya sebagai kebajikan. Problem atau masalah terbesar dalam masyarakat adalah menghadapi orang yang seperti itu, yaitu orang-orang yang perilakunya buruk, akan tetapi justru merasa berbuat baik. Dalam Al-Quran banyak sekali dilukiskan, antara lain dalam surat Al-Kahfi. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Dalam surat Al-A'raf juga Allah menggambarkan keadaan seperti ini. Lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adanul la yasma'una biha. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah.
mempunyai mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mempunyai telinga tapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Pada kondisi ini, manusia telah benar-benar kehilangan kehormatannya hingga derajatnya jatuh serendah-rendahnya, asfala safilin. Bahkan Al-Quran menggambarkan mereka itu seperti binatang ternak. Ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Kalau kita sampai pada kondisi ini, maka sungguh ini adalah suatu malapetaka besar. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Itulah yang disebut kematian nurani, yaitu suatu kondisi di mana mata, telinga dan hati telah terkunci. Nurani adalah ungkapan dari bahasa Arab yang berasal dari kata yang sama dengan nur, artinya cahaya, atau nar juga niryan, niron, artinya api, api dan cahaya. Meskipun keduanya dapat dibedakan, namun hakikatnya keduanya adalah suatu kontinum, suatu ketetapan, di mana api menimbulkan cahaya. Nurani adalah ungkapan untuk hati yang dipenuhi dengan cahaya kebenaran. Karena itu ada istilah hati nurani, yaitu hati yang bercahaya yang membimbing manusia untuk hidup tetap berada pada rel kebenaran. Ketika nurani mati, artinya hati tidak lagi dipenuhi cahaya, maka yang terjadi adalah kegelapan. Zulumatun. Inilah yang membuat kita tidak melihat perbuatan buruk itu sebagai buruk, bahkan menganggapnya yang buruk itu adalah sesuatu yang baik. Apa yang membuat nurani mati? Tidak lain adalah dosa. Dalam bahasa Arab, dosa itu disebut dulmun, berasal dari akar kata yang sama dengan zulumatun, yang artinya kegelapan. Maka dosa hakikatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan hati nurani, mematikan cahaya hati, lalu menyebabkan kegelapan. Semakin banyak dosa, semakin gelaplah hati kita. Penjelasan ini seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal abda idza ahta'a khati'atan nuktat fi qalbihi nuktatan sauda. Sesungguhnya seorang hamba jika melakukan perbuatan dosa akan menyebabkan noda hitam di hatinya. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi. Itulah mengapa Allah menyediakan bulan Ramadan sebagai wahana untuk mensucikan diri dan membersihkan kembali hati kita. Sepanjang bulan Ramadan kita berlatih menahan diri dari godaan-godaan seperti yang dilambangkan dengan makan, dilambangkan dengan minum, serta dilambangkan dengan hubungan biologis. Tujuannya bukanlah untuk lapar dan haus itu sendiri, melainkan hanya untuk melatih diri agar kita tidak mudah tergoda oleh makanan, minuman, dan godaan biologis. Melatih menahan diri dari godaan-godaan tidak lain tujuannya adalah untuk menutupi kelemahan manusia itu sendiri yang mudah tergoda. Maka pahala ibadah puasa tergantung kepada seberapa jauh kita bersungguh-sungguh menahan diri. Dengan demikian, di dalam puasa itu sesungguhnya terdapat unsur self denial atau unsur
mengingkari diri sendiri. Unsur manusia ingin mengelak dari persoalan, mengingkari diri sendiri. Tujuannya adalah supaya jangan terlalu mudah menuruti apa saja yang didiktekan oleh keinginan kita. Puasa merupakan sarana latihan agar manusia tidak terjebak ke dalam kelemahannya sendiri, yaitu miotik atau ajilah, atau manusia yang memiliki pemikiran pendek. Dan kalau kita berhasil menjalankan ibadah puasa dengan iman dan ikhtisab, maka seluruh dosa kita yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh noda hitam kita di dalam hati kita akan dibersihkan. Lalu hati kita akan kembali dipenuhi oleh cahaya atau nur ilahi yang tidak lain itu adalah fitrah itu sendiri. Dan akibatnya atau konsekuensinya pada waktu kita selesai berpuasa, yaitu pada tanggal 1 Syawal, kita ibarat dilahirkan kembali, born again. Itulah yang kita rayakan hari ini, yaitu kita kembali kepada fitrah yang suci. Demikian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan azima. Yuridu Allahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ikhtisani wa syukru lillah ala taufiqi wa amtinana. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah fima amara wantahu amma naha. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adila syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaruddin wahdul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa ali kalimatik ila yaumiddin. Allahumma adfa'annal bala wal waba waz zalazil wal mihana was su'a wal fitnata wal mihan ma dhahara minha wa ma batan am baladina Indonesia khassa
wasairil buldan muslimin amatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'am yazidkum wa la dzikrullahi akbar.